Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan bab materi bilangan bulat dengan pembahasan hari ini operasi hitung bilangan pecahan, bilangan berpangkat bulat positif, KPK, dan FPB. Mengingat minggu lalu kita tidak melakukan pembelajaran matematika alias libur, hari ini akan sedikit kita mengejar materi agar kita tidak tertinggal untuk melakukan penilaian harian bab 1 di pembelajaran matematika. Dapat dipahami ya? Baik, sekarang agar kita dapat memahami materi hari ini, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Mari kita masuk ke konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan penyebutnya harus sama. Jika penyebut tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK dari seluruh penyebutnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, 1/6 ditambah 3/4. Ini adalah penjumlahan pecahan, namun penyebut tidak sama, otomatis harus kita samakan terlebih dahulu, yaitu dengan mencari KPK-nya. KPK dari 6 dan 4 yaitu 12. Kemudian lanjutkan. Jika 1/6 penyebutnya menjadi 12, berarti pembilangnya menjadi 2, karena 6 kali 2, 12, 1 kali 2, 2. Berikutnya, pecahan 3/4 penyebutnya menjadi 12, otomatis pembilangnya menjadi 9. Setelah penyebutnya sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 9 yaitu 11. Jadi hasilnya 11/12. Contoh kedua. Di sini penjumlahan pecahan campuran. Kalau ada pecahan campuran, berarti kita jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Pertama bilangan bulat. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian pecahan 2 tambah 3, 2/3 ditambah 3/5. Samakan penyebutnya menjadi 15. Penyebut berubah jadi 15, otomatis pembilang diubah menjadi 10. Begitu juga dengan pecahan kedua. 5 menjadi 15, berarti 3 menjadi 9. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 10 tambah 9 itu 19. 3 ditambah 19/15. 19/15 bisa dijadikan pecahan campuran menjadi 1/4/15. Kemudian kita jumlahkan bilangan bulat dan bilangan bulat, 4/15. Sekarang kita lihat contoh pengurangan bilangan pecahan. 7/15 dikurang 2/15. Ini penyebut sudah sama, berarti kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5/15. Ini ternyata masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5. Ya, jadi hasilnya 1/3. Contoh kedua, pengurangan pecahan campuran. 8 5/9 dikurang 2 3/9. Seperti halnya penjumlahan, selesaikan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Kemudian pecahannya 5/9 dikurang 3/9. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan pembilangnya. 2/9. Jadi 6 kurang 2/9. 6 kita jadikan pecahan per 9. Jadi 54/9. Kenapa? Karena 54 dibagi 9 yaitu 6. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kurangkan. Hasilnya 52/9. Itu sama dengan 57/9. Karena 5 kali 9 yaitu 45 ditambah 7 yaitu 52. Contoh berikutnya, 5/6 dikurang 3/4. Di sini penyebutnya tidak sama, berarti harus kita samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Nah, pada pecahan 5/6, jika penyebutnya menjadi 12,
berarti pembilangnya menjadi 10 karena sama-sama dikali 2. Berikutnya, pada pecahan 3/4, jika penyebutnya menjadi 12, berarti pembilang menjadi 9 karena sama-sama dikali 3. Jadi kalau sudah seperti ini sudah gampang. 10 dikurang 9 sama dengan 1. Berarti hasilnya 1/12. Contoh berikutnya, 2/3 dikurang 1 3/5. Bilangan bulat dikurangi bilangan bulat. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian pecahan dikurangi pecahan. Di sini pecahannya penyebutnya tidak sama. Kita samakan terlebih dahulu yaitu menjadi 15. 2/3 penyebutnya menjadi 15, otomatis pembilang menjadi 10 karena sama-sama dikali 5. Berikutnya, 3/5 penyebut menjadi 15, berarti pembilang menjadi 9 karena sama-sama dikali 3. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kurangkan saja. 1 ditambah 10 kurang 9, yaitu 1/15. 1 ditambah 1/15, hasilnya 1/15. Berikutnya perkalian bilangan pecahan. Untuk perkalian bilangan pecahan ini lebih sederhana, yaitu dengan cara atas dikali atas atau pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Contoh, jika A per B kali P per Q, berarti A kali P per B kali Q. Ingat, jika perkaliannya pecahan campuran, maka harus dijadikan terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Contoh, 3/7 kali 4/5, berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 dikali 4 per 7 dikali 5, hasilnya 12/35. Kalau ini bisa disederhanakan, kita sederhanakan, jika tidak selesai. Berikutnya, 2/1/3 dikali 1 2/5. Karena ini pecahan campuran, maka harus kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 2 dikali 3 ditambah 1. 2 dikali 3 6 ditambah 1 7, berarti 7/3. Berikutnya, 1 dikali 5 ditambah 2, jadi 7, berarti 7/5. Kalau sudah seperti ini, tinggal pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka 7 kali 7 sama dengan 49, 3 dikali 5 sama dengan 15. Ternyata 49/15 masih bisa kita sederhanakan, atau masih bisa kita jadikan pecahan campuran. Itu menjadi 3/4/15. Berikutnya pembagian bilangan pecahan. Menyelesaikan pembagian bilangan pecahan itu dengan cara mengali dengan kebalikan, atau jika dirumuskan, A per B dibagi P per Q sama dengan A per B dikali P per Q dibalikan, jadi Q per P. Jadi A per B dikali Q per P. Sekarang kita lihat contohnya. 3/7 dibagi 4/5. Membagi artinya mengali dengan kebalikan. Berarti 3/7 dikali 5/4. Kalau sudah seperti ini, tinggal mengali pembilang-pembilang, penyebut dan penyebut. 3 dikali 5, 15. 7 dikali 4, 28. Kalau ini bisa disederhanakan, sederhanakan. Tapi kalau tidak, berarti selesai. Contoh kedua, pembagian pecahan campuran. Berarti kita harus jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 2 dikali 3, 6. Kemudian ditambah 2. Hasilnya 8/3. Dibagi 1 dikali 5, 5 ditambah 2, 7. Berarti 7/5. 8/3 dibagi 7/5 sama artinya dengan 8/3 dikali 5/7. Kemudian pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 8 dikali 5 sama dengan 40. 3 dikali 7 sama dengan 21. Bentuk seperti ini masih bisa kita jadikan pecahan campuran. Yaitu hasilnya menjadi 1/19/21. Karena 1 dikali 21 sama dengan 21, ditambah 19 sama dengan 40. Terakhir, perpangkatan bilangan pecahan. Pada perpangkatan bilangan pecahan, pangkat itu milik
seluruh pecahan tersebut. Misalkan nih, A per B pangkat 2, berarti terdapat 2 faktor A per B, yaitu A per B kali A per B, atau sama juga dengan A kuadrat per B kuadrat. Jadi pangkat itu punya si A dan punya si B. Atau jika dirumuskan, A per B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Bilangan berpangkat bulat positif. Bila ada A pangkat B dengan A dan B adalah bilangan bulat, maka A disebut dengan bilangan basis atau pokok, sedangkan B disebut sebagai eksponen atau pangkat. Jadi kalau ada 2 pangkat 0, ini artinya 2-nya ini adalah basis atau pokoknya, kemudian 0-nya ini adalah pangkatnya. Jangan lupa semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Kalau 2 pangkat 1 artinya adalah 2. Kalau 2 pangkat 2 artinya adalah 2 dikali 2. Kalau 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Kita lanjutkan. Bila ada contoh soal, ubahlah bilangan bulat 27 menjadi bilangan berpangkat. Nah, berarti kita bisa memulai dengan membuat pohon faktor. Pohon faktor itu seperti apa? Kita bisa menulis angka 27 di sini. Kemudian kita bagi dengan angka terkecil yang bisa membagi 27. Jadi kalau 27 itu kan nggak bisa dibagi 2, nggak bisa ya. Berarti kita naikkan lagi. Berapa ya? Oh, dibagi 3. Berarti ketika dibagi 3 menghasilkan 9. 9 dibagi 2 nggak bisa? Oh, nggak bisa. Ternyata bisanya adalah dibagi 3. Maka menghasilkan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Angka-angka yang ada di bawah ini, yang dilingkari ini, silahkan ditulis sebagai hasil pemfaktoran dari 27. Sehingga 27 itu adalah 3 dikali 3 dikali 3 ditulis sama dengan 3 pangkat 3. Jadi 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Oke, bisa dipahami ya. Nanti boleh mencoba untuk membuat pohon faktor untuk bilangan-bilangan yang lain. Sehingga dengan membuat pohon faktor ini kita akan bisa lebih mudah memahami proses pemfaktoran ketika membuat bilangan berpangkat. Nah, silakan latihan soal 3 ini dikerjakan di buku tulis. Ubahlah menjadi bilangan berpangkat. Nomor 1, 64. 64 itu berapa pangkat berapa? Nah, boleh difaktorkan dulu buat pohon faktornya. Kemudian 1 juta itu berapa pangkat berapa? Nah, ini juga boleh dibikin pohon faktor dulu. Kemudian baru ketahuan hasilnya. Dan yang soal nomor 3 adalah 324 itu berapa pangkat berapa? Silakan semuanya boleh dibikin pohon faktor. Pohon faktor yang seperti ini ya, pohon faktornya dibagi dengan angka 2 dulu. Kalau 2 nggak bisa berarti naik ke 3. 3 nggak bisa dinaikkan lagi ke 4. Dan seterusnya. Bila belum paham boleh diulang lagi videonya. Baik, kemudian kita akan lanjut ke KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Dimana bila ada contoh, tentukan KPK 16 dan 40, maka silakan dicari dengan pohon faktor. 16 itu bilangan berpangkatnya berapa sih? Oh, ternyata 16 itu adalah 2 pangkat 4. Sedangkan 40 itu diperoleh menjadi 2 pangkat 3 dikali 5. Ingat, mencarinya dengan cara membuat pohon faktor. Nah, untuk KPK harus diingat, diambil bilangan yang sama dengan pangkat terbesar dan sisa bilangan yang ada. Jadi kalau ada 2 pangkat 4, kemudian 2 pangkat 3 kali 5, maka bilangan yang sama berapa? Bilangan yang sama adalah 2. 2 ini sama. Diambil pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 4. Sedangkan bilangan yang sisa, yaitu 5, diikutkan. Maka KPK dari 16 dan 40 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 5. Menghasilkan 80. Begitu ya. Jadi mohon yang ini diingat-ingat. Ini adalah cara cepat untuk mencari KPK. Nah, kalau ada soal cerita, silahkan boleh diingat-ingat ciri-ciri soal cerita untuk KPK. KPK itu biasanya ada kelipatan. Jadi mereka akan bertemu kapan, kemudian di berapa detik proses ini akan berulang seperti itu. Contoh, Sinta pergi ke perpustakaan setiap 4 hari, Ruri setiap 6 hari. Jika mereka pergi ke perpustakaan bersama pada hari Selasa, hari apa mereka kembali ke perpustakaan bersama? Nah, ini kan seperti mencari kelipatan. Jadi, kalau si Ruri itu perginya setiap 6 hari, kemudian Sinta setiap 4 hari, seperti di soal ini ya. Kalau Sinta 4 hari, Rurinya 6 hari, maka soal-soal seperti ini bisa diselesaikan dengan mudah menggunakan KPK. Cari KPK-nya 4 dan 6. 4 itu bilangan berpangkat berapa atau faktorannya berapa? Yaitu 2 pangkat 2. Kalau 6 itu 2 kali 3. Sehingga KPK diambil dari bilangan yang sama dengan pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 2. Ini kan yang sama 2 sama 2. Jadi yang diambil adalah 2 pangkat 2, langsung dikalikan sisanya, yaitu 3.
Sehingga KPK 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikali 3, yaitu 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga bisa diketahui bahwa Sinta dan Ruri bersama-sama ke perpustakaan pada hari Selasa, dan mereka akan bersama-sama lagi ke perpustakaan pada hari apa? Yaitu pada hari Selasa ditambah 12 hari. Selasa ditambah 12 hari itu menghasilkan hari Minggu. Jadi mereka bersama lagi pada hari Minggu. Nah, demikian contoh soal cerita untuk KPK, mohon diingat-ingat. Kemudian kita lanjut ke FPB. Untuk FPB merupakan faktor persekutuan terbesar. Kalau ada soal, tentukan FPB 16 dan 40. Silahkan dicari dengan poin faktor untuk pemfaktoran dari 16 ya. 16 itu pangkat berapa? 2 pangkat 4. 40 itu pemfaktorannya berapa? Yaitu 2 pangkat 3 dikali 5. Kalau FPB itu hanya diambil bilangan yang sama dengan pangkat terkecil. Di antara 2 pangkat 4, kemudian 2 pangkat 3 kali 5 ini yang sama kan hanya bilangan 2. Maka kita ambil dari bilangan yang pangkatnya paling kecil, yaitu 2 pangkat 3. Sehingga FPB dari 16 dan 40 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kalau misalnya belum paham, boleh diulangi lagi penjelasan pada video ini pelan-pelan. Kemudian lanjut ke FPB untuk soal cerita. Kalau untuk FPB ini biasanya cenderung untuk soal-soal cerita dengan ciri-ciri berapa bungkus hadiah yang dapat dibuat atau berapa jumlah anak yang akan mendapatkan hadiah, seperti itu ya. Jadi kalau yang KPK tadi kelipatan, maka FPB ini lebih ke yang pembagian. Mau dibagi jadi berapa bungkus, mau dibagi jadi berapa anak, seperti itu. Contoh, dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, panitia mendapatkan sumbangan 84 buku tulis dan 35 ballpoint untuk hadiah lomba anak-anak. Setiap bungkus hadiah untuk pemenang lomba mempunyai isi yang sama banyak. Berapa bungkus hadiah yang dapat dibuat? Nah, berapa bungkus hadiah yang dapat dibuat ini adalah ciri-ciri dari soal FPB. Maka, pembahasan yang paling gampang untuk menyelesaikan soal tersebut adalah kita cari FPB dari 84 dan 35. Buku tulis tadi kan 84, maka dicari dengan menggunakan poin faktor dulu ya. Sehingga didapatkan 84 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Kemudian ballpoint itu kan tadi 35, maka dicari dengan poin faktor. 35 itu sama dengan 5 kali 7. Sehingga FPB itu diambil dari bilangan yang sama dengan pangkat terkecil. Di sini yang sama hanya angka 7 saja. Maka yang diambil adalah 7. FPB sama dengan 7. Jadi ada 7 bungkus hadiah yang dapat dibuat. Nah, seperti itu untuk contoh soal FPB. Bagaimana anak-anak, kalian sudah memahami kan apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran hari ini? Untuk tugas hari ini, silakan kalian salin kembali semua pembahasan yang ada di dalam video pembelajaran ini. Semuanya ya, tanpa terkecuali. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang disampaikan dalam video pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.